Yo 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 yo. Selamat datang kembali di sini, di mari neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Pokemon Master Journey The Series. Jadi kami akan melanjutkan part 12. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pagi hari di Taman Sakuragi, suasana begitu damai. Ditambah lagi tempat itu menjadi penangkaran Pokemon yang ditangkap oleh Satoshi dan Go. Di sana juga ada Go yang sedang memberi perawatan kepada Pokemon-Pokemonnya. Sementara Satoshi sedang berada di luar taman, yang mana ia melatih Riolu. Tak lama kemudian Satoshi ditelepon oleh Go supaya datang membantunya. Tapi di sisi lain terlihat Pokemon Beedrill atau lebah yang marah ke Pokemon lainnya, disebabkan tempat makanannya yang tidak ada isinya. Dan Beedrill menuduh Pokemon-Pokemon itu telah memakan bagiannya. Maka terjadilah sedikit pertentangan di antara mereka. Pun hal itu juga terjadi di tempat lain bagian taman. Lalu Satoshi dan Go membicarakan terkait hal tersebut. Di sana Go merasa ia telah memberi makan secara merata. Namun yang menjadi masalahnya makanan itu cepat habis. Tak lama kemudian terlihat Pokemon Hoshigarisu. Masih berada di taman. Hari-hari berganti, kejadian makanan cepat habis masih saja terjadi dan semua Pokemon yang ada di sana banyak yang mengalami kelaparan. Sementara di ruang utama, Satoshi dan Go beserta yang lainnya sedang mengamati para Pokemon di taman yang selalu agresif. Melihat kejadian itu, Go berpikir jika ada seekor Pokemon yang telah menguasai makanan untuk dimakan sendiri. Sementara Profesor Sakuragi menyebut kejadian itu sangat menarik, karena terjadi di taman yang tempatnya begitu kecil. Bahkan para Pokemon membentuk kelompoknya masing-masing. Tapi Profesor Sakuragi mengkhawatirkan terkait Pokemon tipe serangga yang jumlahnya begitu banyak, namun berseteru. Satoshi dan Go lalu berencana untuk tidur di taman pada malam hari dan menangkap pelaku dari Pokemon yang membuat kegaduhan tersebut. Berpindah di taman, para Pokemon di sana terlihat sangat agresif dan saling menyerang. Kemudian pada malam harinya Satoshi dan Go sudah siap pada rencana yang mereka buat. Lalu Go mengawasi, hingga kemudian ia menyuruh Satoshi untuk bergantian menjaganya. Namun tiba-tiba pagi pun tiba. Ternyata Satoshi ketiduran dan mereka belum menemukan pelaku dari Pokemon yang telah memakan makanan di sana. Di sisi lain, para Pokemon terlihat berseteru dan terjadilah pertengkaran. Melihat itu, Satoshi dan Go panik, lalu menyuruh Pikachu, Rabbitfoot, dan Riolu untuk melerai pertengkaran itu. Namun mereka tidak berhasil. Tak lama kemudian terlihat Kairyu sedang terbang, maka Satoshi menyuruhnya untuk melerai. Namun Kairyu malah membawa mereka terbang. Ternyata Kairyu menginginkan supaya para Pokemon itu menyelesaikan masalahnya sendiri dalam pertarungannya tersebut. Tanpa disadari, ketiga Pokemon Mayul mengeluarkan sinyal evolusi. Sementara Goluh merasakan terkait sinyal itu. Lantas Goluh beranjak pergi ke sana. Di sisi lain, Satoshi dan Go juga menyadari jika Mayul akan berevolusi. Tiba-tiba Hihidaruma melancarkan serangan. Untungnya Goluh tepat waktu datang ke sana. Tapi yang menjadi masalah, segel yang ada di dada Goluh terlepas, dan hal tersebut membuat energi Goluh tidak terkendali.
Melihat kejadian itu, Satoshi dan Go berniat untuk mengembalikan segel yang ada di dada Golu. Namun mereka tidak mengetahui caranya. Tapi untungnya Pokemon lain datang dan membawa segel Golu. Mereka lalu bekerja sama untuk memasang kembali segel tersebut. Akhirnya mereka telah berhasil, namun cuaca di sana masih tidak stabil. Hal tersebut dapat beresiko bagi evolusi Mayul. Golu yang melihat jika pohon yang disinggahi Mayul akan tumbang bergegas untuk menahannya. Ditambah lagi Kairyu yang juga andil membantu. Hingga pada akhirnya Satoshi dan Go beserta semua Pokemon bekerja sama untuk turut membantu menopang pohon tersebut. Sampai detik-detik terakhir di mana Mayul berhasil berevolusi menjadi Dokucel. Dan dengan kekuatannya Dokucel telah merubah cuaca bersinar kembali. Setelah kejadian itu Satoshi dan Go memberi mereka makanan. Saat Satoshi dan Go mengamati para Pokemon itu, tiba-tiba mereka kejatuhan sesuatu dari atas. Ketika melihatnya, ternyata ada banyak makanan yang telah ditimbun. Dan itu ternyata adalah ulah dari Pokemon Hoshigarisu. Kemudian berpindah, di mana terlihat muka-muka tim Rocket yang sedang serius merencanakan sesuatu di dalam markasnya. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari Matori, yaitu sekretaris Tuan Sakaki. Di sana Matori menyampaikan perintah dari Sakaki ke mereka jika akan memberikan cuti khusus untuk liburan. Lalu berpindah ke tempat penelitian, yang mana sedang membahas terkait danau di wilayah resor prefektur Shinoh. Profesor Sakuragi menjelaskan jika danau tersebut adalah tempat bagi Pokemon yang dikenal sebagai penguasa. Lalu Renji menambahkan jika Pokemon itu masih belum diketahui kebenarannya, karena bukti-bukti terkait keberadaan masih samar adanya. Sama halnya Kikuna, di sana ia mengatakan jika saat ini banyak trainer datang ke sana untuk memancing Pokemon penguasa tersebut. Mendengar penjelasan itu, Satoshi dan Go semakin bergairah untuk mengetahui kepastian dari Pokemon yang dikenal sebagai penguasa tersebut, dan mereka pun bergegas berangkat ke sana. Kemudian di wilayah resor prefektur Shinoh, tim Rocket terlihat menikmati liburannya, sampai mereka berniat akan melupakan Satoshi dan Pikachu. Tapi tiba-tiba Satoshi dan Go melintas di depan mereka. Lalu Go menghampiri mereka karena tidak mengenali jika itu adalah tim Rocket. Di sana Go menanyakan terkait lokasi danau yang ia cari. Scene kemudian berpindah di perkotaan. Lagi-lagi tim Rocket berikrar jika mereka akan melupakan Satoshi dan Pikachu supaya dapat berlibur dengan santai dan tenang. Tapi tak diduga mereka bertemu kembali dengan Satoshi dan Go. Di sana Satoshi dan Go berniat untuk mencari peralatan memancing. Lalu dengan cepat Kojiro membantu mereka berdua untuk membeli peralatan itu. Sementara yang lainnya ada di depan toko. Terjadi sesuatu yang tak terduga. Di sana secara tidak sadar tim Rocket telah membantu Satoshi dan Go. Padahal mereka memiliki kesempatan besar jika ingin menangkap Pokemon mereka. Tapi misi mereka kali ini adalah berlibur. Jadi mereka tidak ingin melanggar perintah Sakaki. Lalu di suatu tempat terlihat Matori yang sedang turun dari helikopter. Ia lalu masuk ke dalam tenda. Di sana Matori menjelaskan ke anggota unit elit tim Rocket jika Tuan Sakaki memiliki tujuan untuk menguasai segalanya. Dan hal tersebut harus membutuhkan Pokemon langka dan kuat. Maka Matori memerintahkan mereka untuk menangkap semua Pokemon yang ada di wilayah tersebut. Beralih di danau. Di sana tim Rocket sedang mengawasi Satoshi dan Go yang sedang memancing Pokemon penguasa. Awalnya Go mendapatkan Pokemon Tosakinto.
sementara Satoshi mendapatkan Koi King dan itu terus saja berlanjut. Sampai di mana Go berniat untuk mengganti umpannya dengan umpan Oktan, umpan yang paling disarankan oleh Kojiro. Langsung saja Go memancing kembali. Tak lama kemudian umpannya langsung disambar. Karena tarikannya yang begitu kuat, Satoshi meminta bantuan ke tim Rocket. Dan ternyata mereka telah mendapatkan Pokemon penguasa danau itu, seekor Koi King yang berukuran sangat besar. Go pun langsung mencoba menangkapnya. Tapi Koi King tersebut begitu kuat hingga Go mengeluarkan Pokemon Nazunokusa dan pada akhirnya dengan mudah Go berhasil menangkapnya. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Ternyata hal itu diakibatkan ulah dari pasukan elit tim Rocket yang dipimpin Matori telah menangkap para Pokemon di sana. Matori juga mengatakan ke pasukannya jika dia meliburkan Musashi dan Kojiro adalah pilihan yang tepat. Sontak mereka pun terkejut. Sementara Satoshi dan Go mencoba menghalangi pasukan elit itu untuk kabur. Sebelum terjadi pertarungan, Musashi dan Kojiro berniat untuk membantu Satoshi dan Go karena mereka merasa tidak dibutuhkan oleh Matori dalam misi penangkapan Pokemon skala besar tersebut. Setelah itu pertarungan pun terjadi. Di sana Satoshi dan Go kalah telak dengan para pasukan elit itu, dan Pikachu juga dibawa pergi oleh pasukan elit tim Rocket. Kemudian berpindah di Pokemon Center. Di sana Satoshi membulatkan tekad untuk menyelamatkan Pikachu. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui markas dari tim Rocket. Tak lama kemudian Kojiro dan Musashi muncul dan menawarkan bantuan ke mereka. Karena sebelum pasukan elit itu pergi, Kojiro telah menembakkan alat pelacak. Mereka lalu bergegas untuk mencarinya. Di tengah perjalanan, tim Rocket ternyata memiliki niat untuk balas dendam ke Matori dan juga niat untuk menangkap kembali para Pokemon yang nantinya akan mereka selamatkan bersama Satoshi dan Go dengan alasan supaya mendapatkan pujian dari tuan mereka, yaitu Sakaki. Tak lama kemudian mereka telah menemukan markasnya. Di sana Go mencoba mengalihkan perhatian pasukan elit itu, sementara Satoshi dan tim Rocket berusaha untuk mengeluarkan para Pokemon dari kandang. Kembali ke Go yang mana dengan Pokemon Koi King telah berhasil mengalahkan musuhnya. Sampai kemudian mereka ketahuan oleh Matori dan terjadilah pertarungan. Tanpa diduga oleh Matori, para Pokemon yang telah dia tangkap beramai-ramai mengepungnya. Hingga pada akhirnya Matori menyuruh pasukannya untuk mundur. Sementara Musashi dan Kojiro merasa puas setelah balas dendam ke Matori. Tapi mereka mengurungkan niatnya untuk menangkap para Pokemon yang telah diselamatkan itu dengan alasan karena di sana ada Junsa. Setelah itu mereka langsung berpamitan. Kemudian berpindah di markas tim Rocket. Di sana mereka ditelepon oleh Matori dan Matori mengatakan ke mereka jika mereka akan kembali menjalankan misinya. Setelah selesai percakapan itu, tim Rocket bersumpah akan menangkap Pikachu untuk kedepannya. Lalu berpindah di Taman Sakuragi. Di sana Satoshi dan Go memperlihatkan Koi King ke Profesor Sakuragi beserta kedua asistennya. Satoshi dan Go juga menceritakan jika dalam pencarian Koi King itu mereka telah dibantu oleh orang-orang baik. Tak lain adalah tim Rocket yang tidak disadari oleh mereka.
Oke, cukup sekian. Jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 12. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.